Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi aset dan liabilitas. Dalam kelompok 2, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alia Nadira, Rando Yuzinarki, Rizky Hermayanti, Syahra Surya Ramadianti, dan Resti Amelia Putri. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi, karakteristik, dan klasifikasi aset, kemudian konsep penilaian aset, pengakuan aset, dan masalah-masalah khusus terkait aset. Yang pertama, yaitu definisi aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan penyajian laporan keuangan SAK. Yang selanjutnya yaitu karakteristik aset. Dalam pengertian aset di atas terdapat 3 karakteristik aset, yaitu manfaat ekonomi di masa yang akan datang, pengendalian oleh suatu kesatuan usaha, dan sebagai hasil transaksi masa yang lalu. Ketiga karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Aset menyimpan kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi dengan aktiva lain untuk secara langsung atau tidak langsung memberi sumbangan pada aliran masuk kas bersih di masa depan. Unit usaha tertentu dapat memperoleh manfaat tersebut dan mengendalikan akses pihak lain atas aset itu. Transaksi kejadian atau peristiwa yang menimbulkan hak atau kendali atas manfaat tersebut sudah terjadi. Aset tidak boleh mencakup manfaat yang akan timbul di masa depan, tetapi saat ini belum ada atau tidak berada dalam kendali unit usaha. Selanjutnya ada klasifikasi aset. Aset dapat diklasifikasikan sebagai berikut, antara lain adalah 1. Aset lancar, diartikan sebagai aset yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, yang mana lebih lama. Aktiva lancar meliputi kas dan bank surat berharga, deposito jangka pendek, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun jangka pendek, yang terdiri atas piutang dan piutang lain-lain yang tergolong lancar, persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak di muka, dan biaya dibayar di muka. Yang kedua ada investasi, yang dimaksud adalah investasi jangka panjang yang merupakan investasi selain investasi lancar, di mana investasi tersebut tidak dimasukkan sebagai pemanfaatan ideal kas yang segera akan dijual apabila membutuhkan kas apabila harganya naik. Investasi dapat berupa investasi dagang dan investasi properti. Yang ketiga ada aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 paragraf 6, efektif per 1 Januari 2018, aset tetap adalah aset berwujud yang A. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan B. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Keempat, ada aset tak berwujud. Dilansir dari IFRS, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan juga goodwill. Yang kelima ada aset lain-lain, adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebut sebelumnya, yaitu aktiva lancar, investasi atau penyertaan, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Di samping pengklasifikasian tersebut, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, sebagaimana diuraikan di atas, seringkali para akuntan melakukan kualifikasi aktiva menjadi aktiva moneter dan aktiva non-moneter. Dilansir dari FRS, aset tak berwujud adalah aset non-moneter
yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada konsep penilaian atau pengukuran aset. Pengukuran aktiva berarti memberikan nilai-nilai numerikal atau kuantifikasi dalam satuan moneter atas aktiva, bukan pengukuran dalam satuan fisik. Secara lebih lengkap, tujuan penilaian aset adalah sebagai berikut. Satu, sebagai salah satu langkah pengukuran laba. Kedua, sebagai salah satu langkah penyajian laporan keuangan. Ketiga, mempengaruhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam laporan keuangan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Pengukuran dalam akuntansi atas aset didasari atas nilai-nilai pertukaran dan juga nilai perubahan. Exchange value atau nilai pertukaran adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual-beli. Conversion value atau nilai perubahan adalah nilai yang terbentuk karena faktor produksi. Karena barang dan jasa umumnya dipertukarkan dengan ukuran uang, maka wajarlah jika harga pertukaran dipakai untuk pelaporan ekstern. Selanjutnya ada pengakuan aset. Yang pertama, definition, bahwa suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, ada measurability, atau kejadian atas pos tersebut harus mempunyai makna tertentu yang terkandung dalam dan dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas cukup tinggi. Yang ketiga, relevance, bahwa informasi yang terkandung mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakaian informasi. Yang keempat ada reliability. Informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara tepat, teruji, dan netral. Selanjutnya, metode pengukuran aktiva. Menurut E.S. Hendrickson, terdapat 3 metode pengukuran aktiva. Yang pertama, exchange of put values, mendasarkan pengukuran pada nilai keluaran, artinya jumlah kas, rupiah, atau penghargaan lainnya non-kas yang diterima satu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa yang keluar dari perusahaan karena penjualan atau suatu pertukaran. Yang kedua, exchange input values, metode mendasarkan pada ukuran-ukuran masukan. Ukuran masukan menunjukkan jumlah kas atau nilai imbalan yang dibayarkan ketika aktiva atau manfaat diperoleh perusahaan dalam suatu pertukaran. Contoh dari pengukuran ini yaitu historical cost dan current input cost. Yang terakhir yaitu the lower of cost per market valuation, merupakan nilai terendah antara biaya dan pasar, merupakan campuran dari kedua konsep di atas. Masalah-masalah khusus yang timbul. Pertama, kapasitas bunga. Permasalahan apakah bunga yang dibayarkan selama periode konstruksi masuk sebagai harga perolehan ataukah langsung diperlakukan sebagai biaya ataupun ditangguhkan sebagai bagian dari aset tetap. Yang kedua, beban yang ditangguhkan. Apakah beban yang ditangguhkan masuk sebagai aktiva atau tidak. Yang ketiga, aset sumbangan. Hal ini muncul karena aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi. Aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai nilai wajar atau nilai tunai implisit. Yang keempat, pengeluaran modal adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa yang biasanya memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, transaksi non-moneter. Dimungkinkan timbul masalah ini apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset bukan berbentuk kas, tetapi berbentuk aset non-moneter. Selanjutnya yaitu liabilitas. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi, karakteristik, klasifikasi liabilitas. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan liabilitas. Yang ketiga, liabilitas kontingensi. Yang keempat, konsep liabilitas. Definisi liabilitas. Menurut IFRS PSAK 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan atau mewujudkan manfaat ekonomi.
Selanjutnya ada karakteristik liabilitas. 3 karakteristik liabilitas menurut FASB dalam SFAC nomor 6 tahun 1985 yaitu liabilitas mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau pengguna aktifnya pada tanggal tertentu, dengan terjadinya peristiwa tertentu atau dengan permintaan. Kedua, tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau hanya memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan diri dari pengorbanan tersebut. Pengorbanan di samping itu dijelaskan dalam SFAC nomor 6, rincian karakteristik liabilitas adalah 1. Hampir semua hutang mewajibkan perusahaan membayarnya dengan kas. 2. Hampir semua liabilitas merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan penyelesaiannya menurut hukum. 3. Hampir semua hutang berasal dari penemuan manusia seperti alat keuangan, kontrak, dan hukum yang mempermudah berfungsinya ekonomi yang sangat maju. Keempat, hampir semua liabilitas timbul dari persetujuan di antara kewajiban dikenakan kepada perusahaan oleh timbul dari transfer tanpa timbal balik antara perusahaan dengan persetujuan liabilitas didasarkan pada kewajiban yang adil, equitable liability, dan kewajiban konstruktif. Liabilitas dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Contractual liabilities, yaitu kewajiban kontrak atau kewajiban legal, timbul karena ketentuan formal dalam peraturan hukum untuk mengeluarkan kas untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak tertentu, misal hutang gaji, hutang pajak, hutang bank. Yang kedua, constructive liabilities, yaitu kewajiban konstruktif, sengaja ditimbulkan untuk tujuan atau karena kondisi tertentu, meskipun secara formal dilakukan melalui penyajian secara tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang, misal rencana bonus kepada karyawan. Yang ketiga, equitable liabilities, kewajiban equitable, yaitu terjadi karena kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan etika dan merupakan praktik perdagangan yang baik, misalnya hutang garansi. Selanjutnya ada klasifikasi liabilitas, bagaimana liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Adapun klasifikasi liabilitas moneter dan liabilitas non-moneter. Klasifikasi lainnya adalah klasifikasi pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. 1. Liabilitas moneter adalah kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal dan dalam penyelesaiannya tidak berpengaruh oleh perubahan nilai hutang karena jumlah hutang tersebut ditentukan oleh perubahan kontrak. Yang kedua, liabilitas non-moneter adalah kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu atau potensi jasa yang daya belinya tetap meskipun yang diserahkan dapat berupa kas. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian, yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Next. Liabilitas kontingensi FASB nomor 5 menjelaskan kontingensi diartikan sebagai suatu kondisi atau seperangkat keadaan yang sedang berlangsung yang mengandung ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian. Definisi tersebut menyiyaratkan bahwa kontingensi mengandung kerugian harus dilaporkan dalam neraca apabila 1. Memenuhi definisi kewajiban, 2. Kemungkinan kewajiban tersebut harus dibayar kemudian hari relatif tinggi, yang ketiga jumlah kontingensi tersebut dapat ditaksir secara wajar. Dalam PSAK nomor 8, tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah kontingensi adalah 1. Kewajiban perusahaan asuransi jiwa yang timbul dari penerbit polis, kedua, kewajiban menyangkut dana pensiun, ketiga, komitmen yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha jangka panjang, dan yang keempat, pajak penghasilan. Pada umumnya, kontingensi yang muncul akibat terhadap timbulnya kewajiban, tetapi diperkirakan jumlahnya kecil, maka pelaporannya dalam bentuk pengungkapan. Tetapi jika diperkirakan kewajibannya besar, maka penyajiannya ada di neraca. Jadi disajikan atau diungkapkan kontingensi bersyarat didasarkan pada informasi yang tersedia untuk memprediksi profitabilitas terjadinya atau expected value. Konsep ekuitas.
Konsep dasar ekuitas usaha dengan segala yang dapat dipilih dalam perekayasan akuntansi. Konsep kesatuan mempunyai implikasi terhadap pengertian pendapatan biaya dan laba. Teori entitas atau ekuitas yang dapat dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah: 1. Entitas usaha bersama atau enterprise theory. Dengan sudut pandang ini, kesatuan menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Dengan sudut pandang ini, laba didefinisikan sebagai seluruh jumlah nilai tambahan atau kenaikan kemakmuran yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama, dikurangi dengan biaya material dan mesin atau peralatan. Yang kedua, ada entitas usaha atau bisnis, atau biasa disebut dengan business entity theory. Dengan teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset, karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset, dan biaya sebagai aliran keluar atau aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga, itu ada entitas investor atau investor teori. Investor dalam teori yaitu kreditor dalam jangka panjang dan pemegang saham. Jadi, investor penyedia dana utama perusahaan ini dengan teori ini merupakan menjadi pusat akuntansi adalah dua kelompok tersebut. Oleh karena itu, pelaporannya harus dilaksanakan untuk kepentingan kedua kelompok tersebut. Adapun cara menghitungnya adalah aset sama dengan utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Yang keempat adalah entitas pemilik atau property atau stakeholder teori. Kreditor dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Aset menjadi milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan pemegang saham. Artinya, pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan hutang. Dengan sudut pandang ini, aset bersih menjadi perhatian utama bagi pemegang saham. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi, yaitu aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Yang kelima ada entitas pemilik residual atau stakeholder teori. Konsep ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Teori ini dilandasi bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung risiko kepastian di masa yang akan datang, tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Teori ini dapat dinyatakan dengan persamaan akuntansi aset dikurang ekuitas spesifik dikurang ekuitas residual. 6. Entitas pengendali atau commander teori. Teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilik konsep kesatuan yang lain. Implikasi teori ini tidak berbeda dengan implikasi konsep kesatuan usaha mereka, karena kemampuan pengendalian sumber ekonomi lebih penting daripada pemilik saham. Sistem laba rugi dianggap sebagai penjelasan atas kegiatan manajemen dari sudut pandang manajemen, sehingga sistem laba rugi harus menunjukkan hasil untuk tiap kegiatan. Yang terakhir, 7. Entitas dana atau pion teori. Dana merupakan dua pengertian yang saling dihancurkan, dan dana dapat diartikan sebagai kas atau uang, aset liquid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset liquid tersebut. Teori ekuitas dana dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan pembatasan penggunaan aset. Konsep ini berpaut pada organisasi dan profit, khususnya organisasi pemerintahan. Untuk unit organisasi pemerintahan, interpretasi terhadap persamaan di atas bergantung apakah unit tersebut mengelola aset atau keuangan negara dipisahkan dari anggaran APBN atau APBD. Untuk tidak, dalam pembahasan akuntansi pemerintahan dikenal dua kelompok satuan dana, yaitu dana non belanja atau usaha dan dana belanja. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Dengan niat tulus ikhlas. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.